membuat sesuatu bukan hanya bersifat teknis, tetapi mengarah ke teknologi. Dapat kita mengerti bagaimana pembahasan di dalam debat capres yang ketiga itu. Seorang yang bukan latar belakang hankam mereka dapat menguasai masalah-masalah pertahanan, keamanan, dan seolah-olah hadir dan menjadi ahli di situ. Dan mereka dua paslon yang bukan berasal dari latar belakang pertahanan keamanan betul-betul menguasai materi subjeknya, materinya, lalu substansi permasalahannya, dan dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang brilian. Oleh karena ada dua hal penting yang dilakukan oleh mereka dan dimiliki dengan baik, yaitu satu habitus atau kebiasaan, bahwa mereka dapat dengan membaca, dengan belajar. Saudara, kita berjumpa lagi dalam konten tentang filsafat kali ini ya, saudara-saudara, kembali tentang hadiah dan ciri pertukaran di dalam masyarakat yang disebut sebagai masyarakat kuno. Nah, ini hal yang sangat menjadi perhatian pemikiran para tokoh yang mendapatkan inspirasinya dari strukturalisme. Nah, di sini kita menjumpai sebuah istilah yang sangat familiar, yang dikenal di kalangan para akademisi dan pemikir, yaitu habitus atau kebiasaan, habit. Yang perlu kita ketahui bahwa istilah habitus ini pertama kali dikemukakan oleh Mauss, yaitu Marcel Mauss, sebelum mendapatkan makna baru dari Bourdieu. Nah, selain pengertian Foucault tentang suatu teknologi tubuh, ya, yang dapat dengan mudah diturunkan dari pandangan Mauss, bahwa teknik-teknik ragawi yang efektif adalah satu teknik tanpa peralatan. Nah, jadi saudara, ini ada habitus dan ada yang disebut dengan teknik tubuh, teknologi tubuh, teknik tanpa peralatan. Yang istilah Perancis teknik mengarah ke teknologi, bukan hanya yang bersifat teknis. Jadi dua hal ini diturunkan dari pemikiran Marcel Mauss. Ya, Marcel Mauss yang tidak dapat kita remehkan peranan intelektualnya, ya, dalam dua generasi pemikir Perancis yang dimulai dari Bataille, Dumézil, dan Lévi-Strauss. Dan ini merupakan sumbangan bagi kita, rujukan penting dari generasi baru pada saat itu, yang mencakupi Bourdieu, Baudrillard, Derrida, dan Foucault. Nah, bila teori Mauss tentang hadiah dan ciri pertukaran dalam masyarakat disebut sebagai masyarakat kuno, yang sering menjadi bahan pemikiran para tokoh mendapatkan inspirasinya dari strukturalisme. Pemikiran Mauss lebih terkait dengan teknik tentang tubuh. Nah, saudara-saudara, teknik tentang tubuh ini habitus serta teknik tanpa peralatan. Iya, disinilah saudara-saudara kita suatu pengertian baru yang mungkin tidak jelas bagi kita yang tidak pernah mendengarkannya, tetapi teknik tentang raga berarti suatu teknologi selama ia bisa dipindahkan dengan dalam wilayah-wilayah kegiatan agar bisa dilakukan. Paling tidak ya harus sedikit diobjekkan, yaitu diformalkan. Jadi dengan diobjekkan atau diformalkan, maka teknologi yang berarti tanpa peralatan itu bisa memindahkan atau bisa dilakukan. Jadi kita perlu teknik
teknik yang bukan hanya terkait dengan peralatan, tapi segala sesuatu di dalam ilmu pengetahuan, dalam transfer ilmu pengetahuan itu kita membutuhkan teknik. Oleh sebab itulah kita melihat di dalam debat capres yang ketiga tempo hari tentang pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan tentang geopolitik, kita mendapatkan bagaimana dua paslon yang tidak berlatar belakang hankam mereka menguasai materi debat, dan mereka dapat menunjukkan pemikiran-pemikiran yang substantif dan dalam serta komprehensif tentang pertahanan keamanan yang menunjukkan kapasitas mereka sebagai calon presiden pemimpin negara. Nah, ini adalah terkait dengan teknik yang tanpa peralatan tadi. Ya, teknik tanpa peralatan bukan sekedar pemikiran-pemikiran teknik yang membutuhkan peralatan, bahwa dalam debat dan diskusi dengan pemikiran-pemikiran yang diungkapkan sebetulnya mereka dapat secara mantap menunjukkan kapasitas mereka. Di sini satu teknik tentang raga berarti satu teknologi selama ia bisa dipindahkan dalam wilayah kegiatan. Dan agar ini bisa dilakukan, maka paling tidak harus sedikit diobjekkan atau diformalkan. Nah, saudara-saudara, harus diobjekkan dan diformalkan bahwa pemikiran-pemikiran itu betul-betul nyata dalam fenomena yang ditangkap oleh panca indera kita. Disitulah saudara-saudara, maka kita dapat mengerti bagaimana peranan pemikiran itu dapat membuat sesuatu seolah-olah hadir dan nyata, oleh karena ia dapat dihadirkan atau diobjekkan dan diformalkan. Nah, di sini mari kita ulang, sulit bagi kita meremehkan peranan intelektual Marcel Mauss. Iya, bila teori tentang Mauss tentang hadiah dan ciri pertukaran di dalam masyarakat kuno sering menjadi bahan pemikiran para tokoh yang mendapat inspirasi, maka utang para tokoh yang lain itu pada pemikiran Marcel Mauss itu lebih banyak terkait dengan teknik tentang tubuh, yaitu kebiasaan. Istilah yang pertama kali dikemukakan oleh Mauss sebelum mendapatkan makna baru dari pemikir yang lain. Dan suatu teknologi tubuh yang diungkapkan oleh seorang pemikir yang lain itu dapat dengan mudah diturunkan dari pandangannya. Pandangan Marcel Mauss tentang teknik-teknik ragawi yang efektif, yaitu teknik tanpa peralatan. Ya, dengan istilah bahasa Perancis, teknik mengarah ke teknologi bukan hanya bersifat teknis. Oleh sebab itu, teknik tentang raga berarti suatu teknologi selama ia bisa dipindahkan dalam wilayah-wilayah kegiatan. Dan agar ini bisa dilakukan, maka paling tidak harus sedikit diobjekkan, yaitu diformalkan. Maka dengan dua hal penting ini tentang habitus atau kebiasaan dan teknik tanpa peralatan yang membuat sesuatu bukan hanya bersifat teknis, tetapi mengarah ke teknologi, dapat kita mengerti bagaimana pembahasan di dalam debat capres yang ketiga itu. Seorang yang bukan latar belakang hankam mereka dapat menguasai masalah-masalah pertahanan, keamanan, dan seolah-olah hadir dan menjadi ahli di situ. Dan mereka dua paslon yang bukan berasal dari latar belakang pertahanan keamanan betul-betul menguasai materi subjeknya, materinya, lantas substansi permasalahannya, dan dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang brilian. Oleh karena ada dua hal penting yang dilakukan oleh mereka dan dimiliki dengan baik, yaitu satu habitus atau kebiasaan, bahwa mereka dapat dengan membaca, dengan belajar, dengan referensi, dengan diskusi, dengan bertanya kepada pihak-pihak yang berkompeten, mereka dapat mempunyai pengetahuan yang sepertinya bersifat teknik sekali,
bersifat teknis sekali. Teknologi tanpa peralatan mereka dapat transfer kepada para penonton, pembaca, para pemirsa, seluruh rakyat Indonesia yang menyaksikan debat capres dari berbagai stasiun televisi. Itulah saudara-saudara dua hal penting yang kita pelajari tentang habitus atau kebiasaan dan teknik. Teknik tanpa peralatan yang dapat dipindahkan dalam wilayah-wilayah kegiatan. Dan ini mereka dengan piawai sudah menghadirkan, diobjekkan atau diformalkan sehingga mereka mendapatkan suatu penerimaan dari rakyat Indonesia bahwa betul mereka menguasai masalah pertahanan keamanan.